Tiga. Halo, selamat datang di orang-orang jelek ini. Apa kabar? Kembali lagi di podcast tidak berguna ini lagi. Kembali bersama Neba dan dua orang aneh. Ayo sebutkan nama kalian dan asal Gak kota. usah formalitas anjing, pakai perkenalan tai lah, kontol. Nah, ini udah tahu mulut kotornya pasti sakit. Udah nggak perlu kenal, udah tahu ini orang moralnya udah tidak ada. Udah hilang moralnya. Moralnya udah moral iblis. Langsung pilih, kenalan bikin. Oke, perkenalin, nama aku Kindi dari kota Turki, Mas ya. Turki aja nggak Turki, apa-apa lah. Turki. Dari kota Keramat sih. Kota Keramat. 40 apa? 4 Pejuang. 10 pejuang. Batu pejuang. Dan 40 satu lagi, pejuang, satu pemimpin. kota mana? Satu lagi, Hakari. Satu lagi kota Zeus, Ya, Aleppo. Aleppo. Damaskus. PPI Suriah, goblok. Oh, masuk PPI Suriah lama-lama. Apa ya? Kutahya, Entah ya. Waduh, kok bagus ya namanya. Kayak kota para dewa. Kota para dewa loh. Mengaku-ngaku bangsat. Oke, langsung saja kita langsung ke topik yang langsung menjurus. Menurut kalian susah nggak berkarya di Turki? Maksudnya sekarang kita udah mahasiswa nih, udah sama-sama udah punya pilihan masing-masing. Nah, apalagi kita langsung berkarya. Maksudnya berkarya kan banyak kan, bisa berkarya dalam bentuk video, podcast, atau lagu, atau lain-lain. Nah, menurut kalian mudah nggak berkarya untuk di Turki sebagai mahasiswa asing yang di Turki? Content creator. Dari si kamu dulu. Jelek. Mulut kotor. Kamu dulu. Kenapa? Siapa? Oh, kenapa gua? Mulut kotor. Gimana? Kau kan podcast kan? Mudah-mudah gampang, Mas. Hah? Mudah gampang. Bangke. Definisi apa? Mudah-mudah gampang. Mudah gampang. Udah semua. Mudah susah, anjing. Kok aku tampol aja. Mudah susah. Apa? Tolong jelaskan. Gitu loh. Anjing, jelaskan susah, Cuk. Anjing kok. Kau kan sering kan aktif bikin podcast. Maksudnya kau kan sering bikin podcast sampai ya. Oke. Sampai bahkan kau mengangkat isu-isu pelajar yang di Turki gitu loh. Oke, kalau misalnya mudahnya adalah kita bisa berekspresif dalam berkarya karena tidak ada undang-undang karet. Oke. Gak ada sistem bumerang. Gak ada sistem bumerang. Gak ada undang-undang ITE yang akan menyerang kita. Tidak akan itu. Bangke, udah masuk, Mas. Aku malah takut sama jawaban dia. Udah, cukup ada segitu saja. Lanjutnya gini. Gimana gini? Enggak gini. Tapi susahnya ini, Mas. Maksudnya enggak semua orang di sini tuh bisa diajak berkonten. Misalnya kayak ngebahas Turki gitu kan. Padahal pertanyaannya mudah. Kayak misalnya ekspektasi sama realita lu ketika sebelum lu datang ke Turki lah. Itu kayak anak-anak tuh kayak mikir lagi atau enggak kayak pada malu-malu. Padahal kan kalau misalnya kontennya adalah jenisnya YouTube, nggak apa-apa lah mereka malu-malu kamera gitu kan. Tapi kalau misalnya basicnya suara podcast, sebetulnya harusnya nggak no problem ya. Cuman lu rekaman suara doang, nggak ada muka lu dan juga orang-orang nggak bakal tahu lu siapa gitu kan. Kenapa harus takut? Tapi pada malu-malu. Itu yang susahnya juga sih, Mas. Jadi kayak apa ya? Nyari narsumnya pun juga harus benar-benar narsumnya juga harus yang benar-benar berkompeten karena walaupun banyak yang mahasiswa Indo di sini tapi belum tentu semuanya bisa dijadikan narsum gitu. Benar, setuju. Dan mungkin gini, Kip, kalau kita berkonten itu tuh kayak apa ya, misalkan kalau kita ngomong biasa tuh enak tapi pas ada medianya untuk direkam dia tuh takut salah ngomong. Iya, padahal kita sebagai bukan penyedia platform, kita sebagai apa ya yang punya merek ya, fasilitator. Fasilitator kita kayak udah lu nggak apa-apa bebas ngomong di konten gua gitu kan, ngomong gua lu ngomong iya tetap takut ngomong anjing bangsat segala macem kata-kata kotor bebas gitu kan, tapi tetap pada takut karena apa ya, takut salah ngomong, takut di penjara. Padahal kalau kata gua ngapain lu takut kan,
balik lagi ke awal poinnya. Tidak ada undang-undang ITE. Oke. Udah, cukup. Jawaban Anda sedikit berbahaya. Tolong diskusi. Sekarang sahabat saya Kindi, tolong. Nadina. Sama sih. Kindi. Sama sih. Mudah-mudah sulit ya. Jangan sampai juga aku tampol kok. Sama. Kayaknya enggak benar. Kayaknya menurut aku sih lebih enak buat konten podcast daripada YouTube. Karena gini, kalau YouTube itu banyak nih ide kita banyak nih. Misalnya contoh kita buat harga perbandingan harga nih pasar nih kan, kita belanja pasar di Turki gitu kan. Oke. Kita tarik ini, terus ada lagi mengenalkan tempat-tempat. Nah, itu idenya kayak mudah gitu, tapi untuk merealisasikan itu sulit kan. Kayak kita harus berani gitu kan. Benar. Mental kita harus kuat kan. Kalau di podcast kan tinggal ngomong. Enggak, yang kayak yang bilang Sakit tadi, ngomong tanpa orang tahu orang itu siapa gitu kan. Kecuali kita cantumkan namanya sama IG-nya kan, bisa di stalking orang gitu kan. Kalau dan juga kalau misalnya di podcast itu ya bebas, terserah. Lu mau bilang anjing, bangsat, babi segala macam kan, keluarga binatang kan nggak masalah gitu loh. Okay. Karena kayak tempatnya berekspresi juga. Sedangkan YouTube itu kalau bisa kita salah ngomong atau apa bisa di-ban kan, atau nggak di take down. Oke. Videonya. Nah sekarang gini, kan sekarang kan ada 3 atau 4 lah, kita katakan 4 platform sosmed yang paling booming untuk berkarya. YouTube, TikTok, Instagram, sama podcast. Dari 4 ini, podcast itu paling tipikal orang-orang yang jarang. Benar nggak? Setuju nggak? Benar. Setuju gua. 3 itu pasti terekspos. Entah karena mereka menampilkan kegantengan kecantikan, menampilkan kayak mereka itu hedonismenya kayak baik, karena mereka ada fitur, ada mukanya jelas gitu loh, dibanding podcast. Nah, makanya beberapa orang... Sama ini Mas, menampilkan belahan, Cuk. Kok sudah porn? Jawaban Anda sudah porn. Belum apa-apa dong. Nah, sekarang gini, kadang ada orang yang beranggapan kok podcast itu orang tipikal yang dalam konteks cari aman dibanding 3 platform itu. Setuju nggak? Karena kita nggak nunjukin wajah dibanding benar lain. Nah, sedangkan kita sadar kita adalah pemain podcast semua. Aku orang baru, mungkin Sakit paling lama di antara kita lah. Nah, podcast itu nggak ada duitnya, bener nggak? Kayak kita tapi nggak ada duitnya, kayak sekedar baca doang gitu loh. Ujung-ujungnya kita kayak sharing doang. Teman sharing, cuma sharing kita dipublikasikan. Nah, kenapa kalian nggak terjun ke 3 platform itu? YouTube, Instagram, atau TikTok? TikTok, mohon maaf, oke, opsional ya TikTok ya. Mungkin bisa join, bisa enggak. Tapi kenapa kalian nggak terjun di 3 itu? Dari siapa terserah. Coba dulu. YouTube, Instagram, TikTok. Itu kan 3 platform paling rame. Ibarat gini, Mas. Ibarat Instagram, YouTube, TikTok. Apa tadi? TikTok. 3 ya. Oke. Kita satu ini. Kalau aku satu ini sama podcast. Ibarat tuh kayak orang disuguhkan buku sama televisi. Kebanyakan orang lebih enak nonton visual daripada membaca gitu kan. Oke. Ibarat gitu. Podcast itu kayak orang disuguhkan buku, disuruh baca. Nah, tapi kok kenapa nggak join gitu? Kenapa kau nggak berkecimpung ke situ? Ketiga itu. Kemana nih? Nah, ya itu. Ketiga itu. Pernah, udah TikTok juga udah pernah gitu kan. Oke. Terus Instagram itu kan kurang. Apa ya? Instagram itu sebenarnya sekarang itu konten Instagram itu kebanyakan TikTok, Mas. Jadi TikTok itu masuk ke Instagram. Nah, Instagram nggak masuk TikTok. Oke, setuju. Nah, YouTube. Anggaplah posisinya itu YouTube, TikTok. Instagram itu untung-untungan, Mas. Karena Instagram itu kalau nggak salah dia dari kreator dulu gitu kan, dia terkenal dari YouTube, makanya orang bisa naik view
followers, subscriber follower. Okay. Betul, dari YouTube atau dari TikTok. Nah, kalau podcast ini kan ibaratnya gini Mas, ibaratnya tuh pengalaman kita. Terus dan apa ya? Kalau untuk ngebohong itu kayaknya lebih kecil, ngebohong gitu. Maksudnya ya pasti orang mau buat podcast itu yang berwawasan pastinya. Uncut semua ya. Dan itu benar-benar tanpa apa ya? Tanpa di-cut gitu loh. Untuk podcast kebanyakan. Betul. Kebanyakan kan tanpa dipotong. Jadi original apa yang dibicarakan kan. Dan juga kan pasti orang mikir harus berbasis dengan fakta atau kan dengan pengalaman orang tersebut gitu. Fakta, pengalaman, opini. Nah, kalau YouTube sama TikTok ya, TikTok itu tergantung. Ada yang joget-joget, yang bilang sakit tadi, ada yang nampilin belahan, yang kotor-kotor, terus ada yang mengedukasi. Nah, sama juga dengan YouTube gitu kan. Tapi kan ke YouTube itu kebanyakan mainnya pasar gitu. Oke. Tapi kalau di TikTok itu, karena Instagram aku isinya itu semua ya, explore aku TikTok semua ya, TikTok cewek-cewek joget, apa segala macam kan. Ya, jadi, iya serius. Jadi, mereka itu bisa berkecimpung di Instagram itu gara-gara YouTube sama TikTok. Oke. Karena kalau misalnya YouTube sama TikTok bisa terserah kita asal-asalan gitu kan. Kayak TikTok ini viral nih, kita joget gini atau gimana lah terserah. Iya, intinya atau enggak tinggal kalau perempuan ya tinggal pakai tank top doang, celana pendek. Joget ya, jadi viral. Betul. Oke, nah sekarang Sakib nih gimana nih? Kau kan pemain podcast lama dibanding kita. Apa? Kan pemain podcast sama dibanding kita. Podcastnya kita lah. Oh gimana? Kalau gue pas terjun ke podcast juga ya karena enak, karena apa ya? Karena gue juga lebih senang dengerin audio daripada harus lihat video. Pertama itu, makanya gue ya udahlah, karena emang nikmat gue lebih enak dengerin audio daripada gue harus nonton video. Terus juga kalau gue lebih fleksibel podcast tuh, dan juga editing nggak perlu ribet lah istilahnya. Oke. Sementara kalau misalnya, dan juga karena tadi benar kata Kindi, karena kan kata Kindi kata kau ya Mas ya, pokoknya karena platformnya dikit kan. Benar. Yang gunain juga bakal dikit, juga yang dengerin bakal dikit. Nah jadi ya udah. Hancur videonya Mas. Kayak apa ya? Untuk gue harus memfilter lagi, harus mengedit lagi kata-kata kasar segala macam. Sementara kalau misalnya gue YouTube mau nggak mau kan ada kata kasar sedikit harus gue edit, kata kasar dikit harus gue kan. Kayak jadi apa ya? Mungkin buat bikin harusnya juga gitu. Walaupun kan problem gitu kan, tapi harusnya kan mungkin resah atau segala macam kan, kepikiran. Macam-macam Kip. Kamu harus benar detail. Apa? Macam-macam Kip. Harus sedet kau. Putus-putus. Muka kau disconnect anjing dari kemarin. Putus-putus Cuk. Anjing. Sumpah wifi gue jelek Cuk. Wah. Oke. Ngomong Kip. Masih nggak sih? Masih. Coba gue ganti wifi dulu. Nge-lag mulu. Iya, dia nelpon juga nge-lag. Muka dia nge-lag muka dia anjing. Tertembel anjing. Enggak Mas. Kalau Instagram itu kan gini Mas, kebanyakan dari situ sih. Mas kan naik followersnya orang dari mana tahu? Dari YouTube kan. Tapi gini Kin, Instagram kan gimana? Bisa bikin khusus untuk channel untuk kau sendiri. Iya sih, tapi kayak beda lah. Maksudnya gini, kau itu membranding 2 kali. Akun kau yang pribadi itu buat kau dan teman-temanmu. Akun kau satu lagi yang di YouTube biasanya itu akun yang berbeda dari keseharianmu. Kebanyakan kayak gitu. Mereka memilah. Beda lagi kalau kau udah artis. Kalau artisnya memang dia sengaja untuk digabung. Oke. Gimana Kip? Udah nyambung nggak belum Kip? Masih nyambung, masih putus-putus gak? Mending. Lumayan. Mending. Oke.
Ya udah tadi sampai mana sih anjing, lupa gue, Cuk. Kau tadi bilang perkara dikat. Iya, Di lebih YouTube kok YouTube tuh harus cut omong kasar. Dikat ya. Oh ya, kalau kan walaupun kita misalnya nih di YouTube bisa ngomong kasar lah gitu kan. Bukan banyak sih, ada sebagian kreator di YouTube juga yang omongannya emang kasar gitu kan. Enak lah, bebas berekspresif gitu kan. Tapi di sisi lain kan kalau misalnya kita mewawancara seorang narasumber yang dimana citranya di hadapan masyarakat dia sudah baik, tiba-tiba masuk ke platform kita jadi buruk gitu kan. Kan ada yang pengen menjaga citranya seperti itu. Benar. Banyak. Nah, jadi sehingga banyak kan, sehingga ketika dia keceplosan, tolong dong edit. Jadi kan agak ribet gitu. Gue harus lihat dulu di menit keberapa dia ngomong kayak gitu. Harus gue putar ulang. Oke. Tetap harus putar ulang lagi, harus benar-benar diedit, terus gimana cuttingnya juga harus gimana. Jadi kayak lebih lama sih prosesnya. Dan lebih, kalau misalnya untuk yang di Instagram kan lebih cepet ya Mas ya durasinya ya. Per 1 menit. No, kalau misalnya IGTV pun juga 15 menit. Kalau kita misalnya bukan akun gede lah istilahnya. Bukan, setuju. Nah, sehingga kan jadi mau nggak mau harus dipisah-pisah juga. Hampir sama kayak YouTube sih sebetulnya. Cuma versi kalau untuk aja. Untuk TikTok. Versi singkatnya aja. Itu singkat doang kan? TikTok juga sama iya. Oke. Wow. Nah, kalian kan kita semua kan bikin podcast kan? Dan aku sama ini podcast ya sama-sama kalian, jadi aku gak pernah rasain. Pernah nggak kau sama gini sih pertanyaan? Misalkan kalian ada orang podcast kau, perjanjian ngomong terserah otomatis dengan kesadaran dia. Tiba-tiba orang itu minta, bro, cut dong, ini dong, kayak ini nggak enak. Kau pernah ngalamin kayak gitu nggak? Maksudnya itu dengan kesadaran dia, tapi kok nge-cut? Terus kan goblok banget gak sih gitu? Dia udah sadar yang dia omongin, dan dia masih nge-cut. Itu aneh nggak sih? Kau dulu, Kip, kau pernah kayak gitu nggak? Pernah. Jadi kan kalau gue tuh waktu itu jadi ada narasumber gue yang dimana dia tuh keceplosan ngomong berbau yang sensitif, berbau suara. Nah, terus habis itu dia minta, Kip, tolong di-cutting ya. Gue bilang, anjing, gue padahal nahan omongan itu, tapi kenapa lu ceplosin gitu kan. Maksudnya, kalau omongan kasar masih boleh, tapi ini udah benar-benar gila gitu kan. Sensitif banget gitu kan. Sensitif banget. Jadi kayak, anjir. Habis itu, Kip, tolong dong cuttingin, tolong di-cutting. Ya, gue denger lagi, anjir, ini cutting di mana gitu kan. Tapi kemarin tuh gue denger. Dia ngomong itu, keceplosan. Dia minta cutting. Kata gue, bego banget, jadi capek ujung-ujungnya Mas. Udah ketemu, langsung aja gue publish. Oh, berarti kau tetap menerima itu untuk di-cut? Ngelek juga sih monyet. Tetap menerima itu di-cut, tapi masalahnya kalau ngelek, Cok, muka kau, Cok, ngelek. Ngelek anjing. Goblok. Udah, kok ngelek ya, Cok? Nah, ini mending serius. Kau pas ngomong kasar, kau baru nyambung, Cok. Udahlah, Kindi dulu. Kin, kau dulu, Kin. Konten aku baru 7 ya, Mas ya? Kau kan pernah sama itu pernah ada orang yang request untuk nge-cut nggak? Dengan kesadaran mereka sendiri dan perjanjian. Ya, kau udah ada. Berapa orang? Satu sih. Ya, karena masih baru juga ya, masih dikit. Oke. Masih dikit juga. Terus akhirnya kau cut nggak? Enggak lah. Itulah makanya aku main di podcast ini karena kesadaran dia sendiri kan. Jadi ya udah, podcast itu kan jarang dipotong-potong, Mas. Makanya itu simpelnya podcast. Itu simpelnya podcast, Mas. Oke. Makanya nggak ada kukat sih. Jadi kau murni langsung publish itu gitu. Walaupun orangnya minta nge-cut gitu ya. Iya, nge-cut. Kip. Enggak deh, ada 2 deh. Ada 2. Kau juga nggak sadar juga ngomong bangsat. Apa bedanya kau podcaster dan yang itu? Enggak, lupa. Baru ingat ada 2. Oke. Tapi yang satu kayak bercandaan sih. Cuman dia mikir-mikir lagi, coba
tolong diulang-ulang gitu. Kayak 2 atau 3 kali pengulangan. Oke. Kalau misalkan podcast mungkin suaranya kurang bagus, oke lah. Tapi kok podcast di-cut karena omongan dia yang sadar itu, tapi di-cut itu kayak aneh aja sih kalau itu. Betul. Apalagi udah tahu platformnya bakal didengar orang gitu loh. Benar. Anjing nggak nyambung sih kadal. Suaraku udah mendingan, Mas. Udah. Gerak-gerik kau enggak? Iya, gerak. Yang penting Ya. suaranya sih. Kalau gerak-gerik kok agak terpotong-potong. Yang penting suara. Udah, lanjut game. Mas susah, Cuk. Nggak tahu. Kayaknya lagi pernah nonton bokep dah. Bangsat. Makanya nge-lag. Muka kau YouPorn anjing. Kok gue polos anjing. Nah, sekarang aku tanya nih. Ibarat kalian udah bikin karya nih selama di Turki. Ada pendengarnya dong. Kalian pernah nggak dihujat oleh teman sendiri di Indo atau ada. yang langsung direct ke kau kayak, kau ngapain sih anjing kayak gitu? Siapa dulu terserah. Sakib karena udah banyak dia. Dia udah banyak banget Sakib. Banyak hujatan. Kalau gue awal-awal sih, Mas. Awal-awal buat apa sih buat kayak gitu kan? Pas awal-awal podcast, tapi ya udah, gue nggak masalah. Oke. Kayak gue lebih ya udah no problem gue lah mau dikritik ya. Yang penting gue bebas lah berekspresi gitu kan. Dan menurut gue juga lu juga nggak ada untungnya buat gue ngasih duit jajan kagak, ngasih apa lagi ya, biayain sekolah gue kagak, biayain gue berkonten aja enggak gitu kan, buat apa kalau gue gitu. Oke. Terus baru ya ini baru Ikip kali-kali kayak minta saran gitu kan, kali-kali gue dalam hati gue anjing ngapain titip orang di YouTube itu banyak, YouTube itu PPI. Oke. Berarti ada yang mengkritik dong. Kip. Tetap ada. Tapi kau pernah titik di mana kayak rasa konten kau ini melawan arus atau ngikutin arus selama kau bikin ini? Kalau gue lebih ke melawan arus sih, Mas. Arus ya. Kau sama kayak aku sih. Oke. Sekarang gini dah. Kau nge-lag mulu, Cok. Aku bingung sama kau, Kip. Karena kalau apa? Kau suara kau nge-lag. Kenapa, Mas? Semua anjing ketahuan nih, bangsat. Halo. Makanya nge-lag anjing. Halo. Oke. Gimana? Lupa gua, Cuk. Jadinya ngomong apa tadi, Cuk? Bangsat. Udah, biarkin dia dulu. Jadi kalau dulu dia lebih nge-lag anjing. Podcast nge-lag dia anjing namanya. Kau Gin. Tak ada yang mengkritik gak? Goblok anjing. Gak tahu anjing. Goblok udah. Apanya pernah nonton bokep. Kau paling masih ngeritik. Ya, aku sebenarnya aku mengkritik karena pertama pendengar dan sebagai teman. Tapi ada yang pernah nggak mengkritik langsung gitu loh? Nggak, malah bukan kritik dia, ngapresiasi sih. Ngapresiasi. Tapi itu konten pertama. Oh, tapi sejauh ini sih yang aku lihat memang top kau selama ini mengangkat isu yang netral, tidak melawan arus dan tidak sepihak sama arus. Aku kalau buat podcast itu tergantung narasumbernya, Mas. Jadi aku tuh nyari apa yang ada di diri dia, gitu loh. Oh, oke. Konten aku kan kayak gitu kan semua kan. Kayak yang sama Sakib konten tentang perkuliahan kan, gimana susahnya, makanya aku bilang yakin Turki gitu kan judulnya. Yang sama Mas itu kan sebenarnya aku mau buat double degree, cuman karena kita ada beberapa bagian, jadi kayaknya nggak mungkin double degree. Kalau aku mikirnya kalau misalnya aku buat judul harus sesuai sama isinya gitu loh. Meliputi semua topik yang dibahas semua, itu. Betul.
Oke. Ini sakit udah kita anggap, aduh, si monyet gabung lagi si monyet. Karena kalau misalnya kalau misalnya aku ngikutin arus terlalu ini Mas. Karena Lagi jaringan. Jelas gak sih ini sinyal gue? Kau mending gak usah pakai video sih, Kip. Sekedar voice aja sih gak masalah. Maksudnya daripada kau pakai video makin nge-lag, nge-lag. Mending suara aja sih. Ya enggak? Coba tes. Coba tes. Nah, dengar. Gak usah video gak apa-apa, Kip. Yang penting kan suara kan. Nggak usah. Kacau anjir kayaknya. Iya, emang itu sih. Dari video emang ngambil sinyal banget sih itu. Iya itu Mas pada nonton bokep kayaknya. Anak-anak aku. Kan atas Sonu ya? Iya, enggak gitu juga, Cuk. Nah, sekarang bisa aja, Cuk. Nah, sekarang gini nih, misalnya kalian berkeinginan untuk membuat podcast sesuai pasaran nggak? Karena banyak konten creator yang di Turki ya, itu mereka tuh ada pasar karena merasa pasti ada yang nonton karena orang-orang ini pada ini. Jadi kayak mereka tuh mengagungkan hal itu terus gitu loh. Dengan atas nama pasar dan positivisme itu loh. Sedangkan kita, apalagi aku sama Sakib, condong ke hal yang melawan arus, yang benar-benar yang orang lain nggak nerima. Gitu. Maksudnya kalian ada nggak untuk bikin itu sesuai arus banget? Coba dulu nih. Terserah. Kau dulu, Kip. Wah, nggak ada. Karena kalau misalnya gue ngikutin arus, berarti apa ya? Kayak terlalu ngejar-ngejar penonton sih. Jadi kayak seolah-olah lu buat konten nggak sesuai apa yang lu inginkan. Kalau untuk di platform gue ya, kalau misalnya untuk di media gue gitu. Kalau untuk di media gue, kalau misalnya gue di media tiba-tiba misalnya kayak aku diajak collab sama kau, atau enggak ketika aku di di media sebelah gitu kan, di podcast sebelah. Di podcast bareng teman-temanku, anak Utaya. Nah, kalau misalnya pengennya sesuai arus, ya udah gue ikutin arusnya. Gue ikutin karena kemauan mereka lah gitu kan. Tapi kalau untuk di platformku sendiri, untuk di mediaku, aku nggak mau terkekang oleh tren arus segala macam. Soalnya kayak kenanya nggak bebas sih Mas. Kayak terkekang. Ada batasan, dibatasi gitu. Ya, dan ada batasan gitu, dibatasi, dan gue kayak apa ya? Gue tuh kayak gue tuh ya ini gue kutip dari perkataannya Panji Pragiwaksono, yang dimana kita bebas aja berekspresi karena ntar pasti akan ada penikmat karya kita sendiri gitu. Dan gue yakin itu sih. Walaupun konten gue lawan arus, walaupun konten gue mungkin ada yang ngebenci, tapi gue yakin pasti ada pendengar yang ingin dengerin konten gue lah, ada pendengar yang suka dengerin celotehan omongan gue yang gak berguna gitu. Oke. Wow. Oke. Sekarang Kindi nih, gimana Kin? Enggak sih Mas. Enggak apa ya? Tadi pertanyaan apa? Anjing, kok mah tanya apa lupa. Misalnya gini loh, kan banyak orang sekarang itu pengagum pasar dan alasan positivisme. Kayak aku ini berbuat positif, aku ini hal-hal menarik gitu loh. Sedangkan aku sama Sakib, kita condong ke melawan arus. Nah, tapi kalau selama ini aku lihat dari podcast kau bukan konteks melawan arus atau enggak, kau condong ke ke moodmu sendiri dalam konteks dengan tema kau sendiri. Jadi bukan arus juga. Dan kau nggak pernah aku nggak ngikutin pasar Mas. Aku buat podcast itu pertama awalnya tuh kayak gabut gitu ya, banget. Gue buat podcast lah sama teman gitu kan, mikir gue. Oke. Supaya ada kerjaan gitu kan. Nah, yang tema-tema yang kuangkat ini memang benar-benar aku yang pengen gitu loh, bukan gara-gara pasar atau positivisme, enggak gitu. Oke. Kalau aku ngikutin pasar pasti bahasan Turki mulu gitu kan. Nah, sedangkan konten aku kan enggak gitu kan. Apalagi di konten pertama tuh kayak ini salah-salah bisa bahaya gitu kan. Di konten pertama.
Makanya aku nggak apa ya, nggak nyari pendengar. Oke. Yang penting kau berkarya dulu. Berkarya ya. Ya terserah orang, betul kata Panji itu kan. Pasti ada penikmat dari ini kita sendiri gitu. Nah, mungkin kau beda aku dari kita bertiga. Aku sama Sakib banyak persamaan, banyak permusuhan. Benar gak, Kip? Benar. Ya kan? Karena kita tidak nyari teman, kita nyari musuh supaya lebih viral. Karena haters pengaruhnya lebih gede daripada fans. Mutlak itu, Mas. Monyet emang dia. Nah, aku Haters mutlak apa? Bangsat emang dia. Nah, tapi aku gini, karena aku kan peralihan kan, dalam konteks gini. Dulu aku juga sama kayak Sakib. Kayak terserah bebas aku bikin apa-apa. Tapi ada titik baliknya gitu loh. Kayak mungkin aku udah berumur dan juga ada haters. Kalau hate-nya 1-2 orang, oke. Yang hate 40 orang ya terancam juga, cok, nasibku gitu loh. Itu sih, gitu. Itu asik, Mas. Sumpah itu asik banget. Nah, tapi mungkin gini sih. Aku kayak gini. Ketika kita udah umur, oke lah, 28, 29. Kita udah punya nama. YouTube lah, anggap aja udah ada nama. Itu akan jadi bumerang, kayak misalkan aku bikin konten kayak gitu. Ntar aku susah cari istri, cok. Kontenku Ome TV, cabul-cabul. Siapa yang mau nikah? Bangsat. Itu makanya aku kayak sadar dari sekarang, udah nggak mau bikin lagi gitu. Jadi kayak condong ya udah hal-hal yang aku pengen tapi tidak mengarah ke hal sensitif, apalagi tentang porn gitu. Itu sih, Kip. Kayak jadi bumerang satu saat. Nah, aku tidak pernah mengarah ke porn. Aku hanya berbasis fakta aja. Ya misalnya wifi lemot ya mungkin pada nonton bokep ya itu fakta, Mas, ada. Mungkin ada datanya. Karena dia ya betul. Iya, dia kagak, Cok. Kagak. Pelaku, Cok. Karena gue tahu routernya, passwordnya. Jadi gue tahu, ketika ada orang nonton bokep, gue lihat, paling tinggi pingnya anjing. Jadi nyedot kita yang lagi VC. Oke. Baru nanti gantian nih. Oke. Nah, kan gini nggak? Tanya apa lagi ya? Nah, aku pertanyaan paling seru nih. Ini paling aku kadang mikir. Kan semua orang pengen berkarya kan. Kau, aku, siapapun, bahkan orang setolol Wawan pun pengen setolol Wawan anjing. Seaneh Wawan pun bikin karya. Contoh. Tapi aku mikir, semua orang itu pengen bikin karya dan ingin dinikmati semua orang. Maksudnya pengen ada yang pendengar, ya enggak? Nah, tapi kan kalau semua orang berkarya, terus siapa yang mendengerin? Menurut kalian gimana? Maksudnya kayak kita semua berkarya, terus lama-lama siapa yang dengerin? Karena semua orang pengen kayak gitu semua, pengen didengar semua gitu loh. Menurut kau gimana? Dengan statement seperti itu. Gini dulu. Aku sih gini, Mas. Yang tadi Mas tanya tadi ya. Semua orang pengen berkarya, jadi siapa yang denger gitu kan? Semua itu pengen viral, pengen didengar. Tapi kalau aku sih gini, tergantung orang yang berkarya itu gimana. Apakah dia pengen didengar atau hanya untuk melampiaskan kegundahan dia saja gitu kan? Kan beda-beda. Orang mau berkarya tujuannya apa gitu, Mas? Ada yang mau pengen viral, pengen terkenal. Kalau aku sendiri ya pribadi, untuk melampiaskan begitu penatnya kuliah, makanya buat podcast gitu kan, supaya udah hilang gitu kan, kayak wah gitu, fresh gitu. Jadi aku nggak nyari orang yang mau dengar gua. Ya kalau mau dengar gua silahkan, nggak apa-apa. Ya nggak mau dengar gua, ya udah nggak usah. Nggak pikirin itu gua. Oke. Gitu. Kalau si ini Sukep. Kalau ini anjir gue pernah baca artikel ini sebetulnya di Instagram. Gue lupa lagi artikel isinya. Tapi pokoknya gini, kayak misalnya seakan-akan banyak di mana ya, di Instagram atau enggak di platform-platform lain tuh kayak menyuruh keluar dari kantor, bangun bisnis istilah gitu. Benar kan? Setuju. Nah, tapi walaupun banyak konten maksudnya banyak konten-konten tersebut tersedia di banyak platform, apakah yang karyawan semuanya pada mau jadi bos? Enggak kan? Tetap ya udah, dia jalanin hidupnya aja. Karena dan juga ini, Mas, kalau gue sih kayak mikir kayak apa ya tuh, gue lupa lagi dalam ininya istilahnya.
Pokoknya kayak walaupun nih kayak misalnya kita berkonten nih, banyak orang pengen berkarya gitu kan. Punya ide banyak, tapi masalahnya adalah untuk mengeksekusinya itu orang itu nggak tahu gimana nih gue harus mulai. Walaupun banyak orang udah lu mulai aja berkonten, mulai aja berkarya, tapi tetap aja kok Eksekusi. ada timbul keraguan-raguan eksekusinya. Aduh, kok gue jadi ragu ya? Aduh, kok kalau misalnya lagu kayak gini ntar bakal kayak gini di masyarakat gitu kan? Oke. Nah, dan juga ini apa? Ketika misalnya nih semua orang membangun pabrik makanan atau enggak toko makanan. Oke. Misalnya ada sate Padang, ada bakso, ada apa lagi ya? Ada sate Padang, bakso, nasi Padang, warteg. Apakah orang warteg akan makan makanannya terus? Enggak kan, pasti dia akan beli ya ketiga benar. tiga jajanan ini, bakso, timbal balik antara apa ya, produsen sama konsumen. Jadi kayak gini, mereka harus support. Gitu. Benar. Okay. Iya. Karena kan nggak mungkin lu membuat konten lu terus abis itu lu bakal dengerin lagi konten lu. Pasti lu akan mendengar konten orang. Benar. Supaya lu lebih grow up. Begitu juga yang masihnya yang baru-baru. Gitu kan. Pasti mereka akan mendengarkan entah konten lu sebagai pemain lama atau enggak pemain baru, tapi karena grow up lu cepat sehingga dia akan mempelajari nih gimana nih. Misalnya si Neba kok grow up-nya bisa cepet gitu buat YouTube setahun tiba-tiba bisa 10.000 subscriber, pasti kan dipelajari grow up lu, algoritmanya, video yang lu buat segala macem. Jadi kan pasti otomatis ya view lu akan dari orang yang belajar dari lu itu. Setuju. Oke. Menarik jawaban, menarik. Nah tapi kan banyak gini sekarang kan, anjing jawaban simulator bisa cuy. Aku kan sekarang moderator, Cok. Aku yang penanya. Jadi aku cari aman. Tapi aku malah menggali jawaban dari kalian sih. Misalnya kayak gini. Banyak orang itu ya sekarang, kita lihat dari fenomena sekarang. Anak-anak content creator ya, yang content creator sekarang, di Turki lah skala kecilnya. Itu mereka itu hidup dalam kemunafikan. Dalam sosmednya kayak, wah, ramah, bijak, fine. Tapi aslinya ya, busuk gitu, kayak ampas gitu, banyak kan kayak gitu. Nah, kalian gimana menyikapinya itu? Maksudnya jangan sampai kita jangan seperti itu kan? Kita kan menjadi apa adanya dong, benar gak? Nah, terus, benar. Nah, kalian gimana menanggapi orang kayak gitu, yang anjing yang baru kuliah di Turki, baru datang Turki, post IG itu full Istanbul semua, Cok. Kan akan risih nggak sih kayak gitu kan, baik banget kan, terus mereka seakan wah Turki asik gini ya kan gimana menyikapi hal seperti itu yang mereka aja nggak tahu Tomer tuh susah, kuliah susah, tapi mereka seakan kayak udah Turki hidup lama banget gitu loh. Gimana kalau kalian menyikapi? Sakit dulu, simul kotor dulu. Kalau gue sih terserah mereka, ya udah ya kan itu adalah platform mereka, itu adalah media mereka gitu kan. Itu adalah akun mereka, ya udah. Ya nggak apa-apa lu posting Istanbul, posting Ankara, posting Eskişehir, posting Turki terus, ya nggak masalah bagi gua. Tapi yang jadi masalah adalah ketika misalnya nih lu tiba-tiba misalnya nggak lulus Tomer, balik ke Indonesia tiba-tiba dengan alasan pas kuliah di Indonesia kan akun Instagramnya tahu ya, lu udah pernah ke Turki ya, kok lu kenapa balik ke Indonesia gitu kan. Pasti banyak pertanyaan seperti itu. Ya, pasti mereka akan bilang, gue bosan di Turki karena nggak ada nasi Padang, misalnya nggak ada sate Padang, nggak ada apa lagi, nggak ada ramen, gitu kan, nggak ada bervariasi makanan gitu. Nah itu sih yang masalah, itu yang sangat gue sayangkan. Lu aturan jujur aja, ya gue bego belajar bahasanya. Ya ya ketika gue belajar bahasa otak gue nggak mampu, udah cukup lah kayak gitu, nggak usah bohong-bohong seperti itu. Gue udah bosan di Turki. Oh musim dingin tuh dingin banget, jadi gue kayak alergi sama musim dingin. Ya kalau emang lu alergi sama musim dingin ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lu nggak alergi musim dingin tapi lu ngomongnya kayak gitu, ya gue sumpahin lu mati kedinginan anjing di gunung mana?
Gunung mana yang paling dingin mas anjing lupa cok. Are ya. Aku lupa deh. Are kayaknya. Banyak yang Gunung mana nih? Gunung ya pokoknya Katsarda. Everest nggak Everest? Oh Turki. Everest enggak atau enggak ini apa? Oh atau enggak mati di Rusia gitu kan, negara yang paling dingin lah minusnya. Oke. Gitu kan. Gue sumpahin lu mati lu. Gitu kan, mati kedinginan anjing gitu kan. Tersisa kalau mau dingin goblok gitu kan. Nah, oke. Jadi udah come on lah gitu kalau misalnya Anda senang sekali kok udah merosting orang gitu. Cukup. Aku mediator. Aku yang menanya. Antum udah banyak ngomong. Oke, gini. Anda banyak ngomong. Langsung dipotong buat main aman. Iya, Cok. Karena kau udah roastingnya udah enak anjing. Kau udah bahaya anjing. Ini kau udah ceplosan dikit. Siapa aja karakternya, siapa aja tokoh public figure positif, bahaya anjing. Nah, kau gimana, Kin? Kau gimana, Kin? Cara menyikapi mereka yang baru datang terus pos-pos Turki gimana gitu ya. Padahal mereka belum sama sekali belum ngerasain gimana susahnya Tomer atau Maksudnya gini, mereka tuh gitu. Hidup baru katakanlah setahun kurang. Tapi mereka udah seakan berapa berarti kayak baru belum setahun udah jadi pembicara kuliah Turki, pembicara kan banyak gitu. Ya betul. Gimana kau? Kau nyikapi gimana? Nyikapinya ya udah mungkin dengan dia seperti itu mungkin membuat dia bahagia kayaknya ya. Membuat dia bahagia. Jadinya ya udah nggak usah ditanggepin gitu Mas. Kalau aku sih orangnya nggak mau nanggepin kayak gitu. Bakal ya udahlah terserah kau gitu kan. Karena nanti kalau misalnya dia kayak pembicara atau segala macam bakal kualitas dia yang dilihat gitu. Kualitas dia yang dilihat. Baik yang di Turki, baik yang di Indo yang mendengar dia apalagi yang di Turki yang udah lama gitu kan. Ini orang bacot doang gitu kan. Nggak bisa dipakai nih orang gitu. So tahu Turki padahal baru gini gitu. Dan senior yang kayak kita nih mungkin pasti bakal ya udahlah bodo amat lah gitu. Nanggepin orang kayak gitu, capek sendiri gitu. Nah, mungkin gini sih, sebagai angkatan 2017 ya. Kita kan 2017 kan datang. Condong kayak bukan gitu sih. Condong kayak gini loh. Kayak itu lama-lama kan meresahkan gitu yang kupikir. Karena apa? Mereka akan membawa audiens dia untuk keluar Turki. Dan kita sebagai pembanding. Karena kita udah lama, kok belum lulus. Abang ini aja ngakui gampang. Nah gitu. Itu yang bikin kau risih gitu loh. Karena mereka itu punya pengikut. Dan mereka pengikutnya banyak juga pasti. Ya kan? Dan mereka, pengikutnya itu akan membandingkan kita sebagai generasi lama. Ya abang ini gak lulus-lulus gitu. Jadi kayak akan mengganggu kita secara tidak langsung. Tapi yang mengganggu itu bukan yang orang anak baru itu, tapi yang bawaan anak baru itu. Itu yang aku pikir. Jadi kayak mereka yang nggak tahu kuliah tentang Turki, mereka mikir, bang, gimana kuliah susah? Saya kan berapa nilai? Ya contoh, saya kan cuma 1, jelek amat bang. Mereka nggak tahu. Taunya kelas saya yang baru Tomer. Turki loh, Tomer loh, agak susah, tapi ya insya Allah mudah kok gitu. Dia berpatokan satu orang doang, yaitu kakak kelasnya atau orang yang dia ikutin tuh yang baru setahun di Turki. Jangan kita yang udah ngerasain 3 tahun, nggak pernah dilihat, hanya disepelekan, kayak nggak sepelekan kayak ya elah bang gitu aja nggak bisa gitu loh. Jadi kayak gitu. Kalau orang kayak gitu mah bilang aja Mas, Anda mampu nggak ke Turki goblok? Kalau mampu, Anda akan tahu penderitaan kita. Kalau Anda nggak mampu, lebih baik diam. Tutup mulut Anda, wahai sampah. Gitu, Mas. Gini, Mas, saya gini. Yang di Turki itu pasti mereka itu bakal mampu. Aku yakin mereka mampu finansial, pasti. Iya. Mereka orang yang tahu susahnya, mereka ketika udah kuliah. Kalau orang Tomer doang itu nggak tahu. Orang Tomer tahunya benar. Nah ya kan, jadi kayak udah beda kehidupan orang kuliah dan beda anak Tomer. Nah masalahnya adalah anak Tomer itu yang baru banget Tomer tuh ya sosokan. Nah mereka kayak meremehkan gitu, kayak bukan meremehkan kayak ya paling Turki ya mudah kok gitu. Itu fakta yang kita tahu itu dan kita pun juga seperti itu dulu mungkin kayak nggak apa-apa lah kita mungkin Tomer susah tapi ntar waktu kuliah dibantu dosen. Faktanya nggak kayak gitu kan?
Karena kita telah merasakan hal seperti itu. Benar. Itu di Kerklareli. Kita mikir nggak, kita bakal dibantu di katrol, dilulusin? Enggak kan? Maksudnya kita dulu yakin kayak kita dibantu tomer kita, tapi faktanya enggak, kita nggak lulus tomer gitu loh. Benar. Itu sih yang aku maksud. Lagi nih. Kidi diem mulu, Cok. Kidi, Cok. Makanya, Cuk. Iya, dia tuh ditanya dulu baru ngomong si anjing. Enggak, aku mikir yang kayak apa ya? Yang dikira apa? Ngatrol apa kita bakal dikatrol atau enggak? Itu kalau menurut aku sih Mas ya. Kalau pakai logika ya, di Indonesia aja sesama orang Indo. Oke. Itu nggak ada bantuan gitu. Apalagi yang jelas-jelas orang asing yang kita nggak tahu. Gitu loh. Paling kalau misalnya kita sama orang asing nih, paling kalau misalnya kayak sama Mas aja, saya hello doang kayak mungkin aku bisa terkenal di negara dia. Gitu loh. Tapi kalau masalah akademik atau segala macam, itu ditentukan oleh kemampuan otak kau gitu Mas. Jangankan kita bandingkan sama Turki ya. Kita bandingkan kalau misalnya dosen Indo aja kayak gitu. Dia nggak bakal ngatur nilai kita selagi kita nggak ada value-nya gitu loh. Sedangkan yang ada value-nya aja, nilainya aja. Pas-pasan. Nggak ditolong. Apalagi kita udah beda negara gitu, Mas. Jangan berharap untuk dikatrol gitu loh. Oke. Karena pasti perlakuan orang beda. Pasti perlakuan orang asing sama ini beda. Yang kayak kemarin kan kita pernah cerita kan, yang Mas kalau nggak salah. Yang mana tuh? Mungkin karena kamu orang asing gitu. Iya. Dari situ kita udah mulai tangkap. Iya sih. Bahwasannya. Oke. Logis. Bahwasannya gitu. Apa? Gue nggak kenal lu gitu loh. Lu siapa gitu loh. Kalau yang sama orang asing sama orang pribumi misalnya, gue mau terkenal pasti adalah otak-otak pici ya. Mungkin gue bisa terkenal atau gue bisa dapet cewek di sana gara-gara dia. Itu doang. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kita berbicara dalam segi akademis, nggak mungkin gitu. Soalnya kemampuan kita dinilai sama otak kita itu. Apalagi kan di sini kan negaranya maju gitu. Negara berkembang aja seperti Indonesia. Kayak gitu. Kita berkembang dibanding Indonesia lebih berkembang Turki. Tapi kalau maju sih nggak maju, ini masih berkembang juga gitu. Bukan kan ada negara Turki. Oh, ditampal pemerintah, Cok. Negara maju Mas, tuh. Coba aku tanya sama Mas. Apa Mas dulu di ITS gimana? Hancur. Dibantu nggak sama dosen? Enggak. Bisa bantu nggak sama dosen? Enggak. Hah? Enggak. Padahal kan sama-sama pribumi. Oke. Sama-sama ini. Sama satu warga negaraan, satu bahasa. Cuman beda suku doang. Kan? Itu tuh ya dibantu. Apalagi kita beda negara, beda bahasa, beda lagu kebangsaan. Semua beda. Yang dilihat itu dari otak kita gitu, kemampuan kita makanya. Oke, setuju. Kalau yang setuju. Kemampuan itu kayaknya itu masing-masing. Itu nilainya dari otak masing-masing. Jadi nggak ngaruh ya, misalkan anak-anak yang Turki walaupun ya gimana ya, susah banding juga ya kondisi kita sebagai yang berkuliah dan tomer. Nih, otak yang di kuliah aja lah kita bandingkan. Turki sama dosen Turki aja. Itu mereka bisa saling mencela, saling emosi. Oke. Ya kali Mas, kalau misalnya mereka kayak Mas bilang tadi minta katrol. Nggak mungkin yang ku ceritakan itu dari matkul aku itu cuma lulus 30 orang dari 120. Nggak mungkin. Itu dia. Oke. Nah kan ini kan orang pada nggak tahu, Kin. Baik lagi. Ya, anak-anak tomer nggak bakal tahu. Anak tomer taunya dosen guru tomer baik-baik. Mayoritas di kampus-kampus kayak gitu. Iya. Kayak lebih. Iya gak sih? Ya gak sih, Kip? Biasanya kan tomer itu kayak condong. Iya benar. Kayak memuji kayak pelan-pelan. Apalagi yang dosen itu, Kip ya. Yang dosen kita tuh, Kip ya. Tomer. Yang mana, Cuk? Yang cewek anjir. Yang mana? Farhan Hojam. Iya. Kan baik banget kan? Kayak ibarat kayak kita dibawa terbang gitu kan. Iya, dia tuh kayak gimana? Ke bumi, anjir. Dia tuh mungkin anjing. Dewa Hojam lebih sadis begoin. Kan dewa ya tapi. Bukan anjir.
Maksud Mas Neba kan gini, yang baik anjir. Kok Dewa kan memang nampak dari yang awal baik. Jadi gini, maksudnya gini loh, kejam. kayak kita itu ketika masuk Tomer, kita akan dilihatkan guru-guru yang baik, mayoritas. Jadi ketika kita ke kampus, kita akan menggeneralisir bahwa guru-guru Turki kayak gini juga. Berarti langsung di apa ya, otak kita langsung kayak ngerasa kurang lebih guru Turki kayak gini. Sama kayak di Tomer. Nah, faktanya gini anjing. Ya kan? Rasa kita gitu kan. Faktanya ya gitu. Kalau aku sih mikirnya pasti enggak lah gitu kan. Pasti enggak lah. Soalnya kan kalau misalnya apalagi ya kita Tomernya orang Indonesia semua. Benar. Kan? Nah, sekarang kan kalau di kuliah kan campurnya sama orang Turki, Mas. Iya, benar. Gitu loh. Benar. Aku mikirnya aku udah dari Tomer, ini kayak cuman ini doang gitu loh. Semenjak yang pas kita ujian A2 yang kita kelasnya sama, Mas. Oh iya, Cok. Kita dari kepintaran orang itu susah nih. Mas nggak berpikir aku dari situ kan kayak aku rasa kayak gini loh. Gimana mau maju? Kita dikelompokkan dengan orang-orang yang satu rumpun. Nah, dan itu kan hojanya makin menganggap kita remeh. Nah, sedangkan Sakib kan beda kelas, karena dia telat datang. Kelas D. Aku masuk juga kelas D. Tapi tetap aja anjing gue sekelompok sama orang-orang Indo lagi, bego-bego juga bahasa Turki gue. Ada pinter-pinternya anjing, makin tolol gue. Iya. Oke. Gitu sih Mas. Kalau misalnya berarti dia nggak ngambil pelajaran dari Tomer. Kalau dianggapnya general gitu. Tapi mayoritas gitu kan. Ibarat kita karena gimana ya? Guru Tomer itu emang beda. Lebih ramah. Iya dong. Bener. Dong, nggak mungkin. Bener, ramah banget. Karena itu yang bikin mindset pelajar luar gitu kayak, wah guru Turki baik-baik. Dan gini, kalau Tomer itu kan bahasa sehari-hari. Iya, benar. Nah, tapi kalau di kuliahan, pasti orang mikir lah, kalau udah di kuliahan pasti pakai bahasa akademis gitu loh. Pastilah. Tapi orang ada nggak mikir, kan? Banyak orang nggak mikir masalahnya. Nah, itu terlena kan. Karena itu gue bilang, dinaikkan sama diangkat terbang, ya kan, habis itu dihempaskan, gitu kan. Sampai mati. Sampai nyerah, udah ampun apa skip gitu. Kan gitu, dihempaskan kan? nyalain Turki kan goblok. Kesel banget gue tolol. Emang kalau otak udah tolol udah susah jadi seterusnya. Nah, itu. Aku sih kalau tolol itu mungkin istilah kau ya. Karena mereka itu terlena sama circle. Circle kondisi. Benar. Kondisi. Dan apa ya? Dan disambut menggampangkan dan menggampangkan semuanya. Tapi emang Turki kan gitu. Marketing Turki kayak gitu. Menyambutnya dengan hangat untuk Tomer. Betul. Ketika udah kuliah, aduh mohon maaf, sambutannya tidak ada. Mampus lo. Benar kan? Tapi emang gitu. Kayak semua negara kayak gitu semua sih. Kayak menyambut dulu untuk masuk asing agar tahun itu betah. Kalau udah betah, maka akan Iya. Itu memang marketing sih. Semua negara pun kayak gitu semua sih. Gak menyalahkan. Benar. Cuma kadang ya gimana ya? Mungkin kecewa kita juga gitu sih. Ibarat kita kan disuguhkan ekspektasi yang baik. Yang manis ya. Nah, dengan realita kita pahit. Nah, itu yang bikin di otak kita kayak pasti akan menyalahkan negara ini secara tidak langsung. Mungkin semua pelajar itu semua sih. Di negara manapun wajar sih. Cuma mayoritas ya. Karena kita kan juga berharap untuk disambut dengan baik. Siapapun orang itu, siapapun negara itu beragaman seperti itu tuh. Itu sih. Berarti dia kurang jauh mainnya, Mas. Bukan kurang jauh, gitu. Bukan kurang jauh, karena kurang apa nonton YouTube-nya. Coba dia nonton YouTube yang benar-benar apa ya, yang mahasiswa yang benar-benar gitu. Pasti YouTuber itu pasti menyuguhkan berita gitu. Kayak lu harus mikir-mikir dulu kalau mau keluar gitu loh. Nah, lu bakal iya sih. Lu bakal student college dulu kan. Nah, student college sama kuliah dijelasin itu Mas kalau memang benar-benar YouTubernya itu apa ya, memang benar pendidikan yang bagus gitu loh. Niat ngasih info. Iya. Ya, kita sebut GS gitu kan. Terus kayak yang di Harvard, yang di Jerman. Nah, itu kalau misalnya dia sebelum pergi itu dia nonton itu dulu,
pasti dia udah teredukasi gitu mas. Masalahnya dia nontonnya tuh kayak wah makanannya gitu loh. Terus gue bisa wisata kemana aja gitu loh. Itu yang mereka dapat. Jadi dari awal mindset mereka dari awal itu terbentuk itu untuk wah gue kesana dulu lah gitu kan. Urusan akademis, urusan tomer segala macam, student college itu belakangan gitu kan. Yang penting gue ngerasain dulu jalan-jalannya hawa Itu Saudi-nya. banyak. Nah itu dari awal, dari situ dulu mas. Dirundung, kalau aku sih dari situ dulu, dari mindsetnya dari Indonesia dulu. Bener nggak deh nih? Apa dia cuma mau untuk mencari wisatanya doang? Kayak kemarin aku bahas sama si Akib gitu. Apakah dia di luar negeri demi story. Nah, untuk memudahkan dia keluar apa pakai visa Schengen gitu. Oke. Usulan kuliah tuh belakangan lah, kan belum masuk kan. Tapi aku sih kalau orang misalkan kayak gini, ketika kita tahun pertama main jalan-jalan itu wajar sih. Jalan-jalan. Oke. Karena apa ya? Kesempatan itu cuma itu. Karena sekarang gitu ya? Kita nggak pernah lagi mindset itu udah berubah banget ya kan. Mindset itu udah berubah kayak anjing kuliah nggak mungkin jalan lagi. Yeah. Bener dan itu realisasi. Jadi kalau ketika ada orang baru untuk jalan-jalan sih nggak apa-apa. Sebenarnya udah tahu antisipasi ketika mau jalan-jalan konsekuensi apa yang dia dapat. Itu sih. Oh gitu pula ya. Kalau aku mindset itu beda. Enggak gini. Kalau aku gini, misalkan tahun pertama orang jalan-jalan, orang hedon itu wajar. Itu wajar. Ya itu kan ya wajar. Cuma ketika udah kuliah, orang dipaksa mindset berubah. Dipaksa sama keadaan. Benar. Mungkin kalau kau mungkin sejak awal udah beda mindsetmu. Udah untuk dipaksa untuk berubah. Udah berubah sejak awal. Tapi mungkin kalau untuk mewakili aku dan Sakib, untuk semua orang-orang yang itu dipaksa untuk berubah, Gin. Mau nggak mau, kamu harus menerima kayak gitu. Enggak sih mas. Aku tahun kedua udah keubah mindsetnya. Yang pas tahun kedua tomer tuh. Kan pertama ngulang ya. Maksudnya pun waktu pas ketika aku tahun pertama pun juga. Tahun pertama aku juga jarang jalan-jalan mas. Tahun pertama. Oke. Karena waktu itu kursnya 3.000 berapa, 400 pasti tiket ke Istanbul gue mikir 2 kali gue. 38. Makanya kan untuk 4.000 kan. Makanya kata gue pas tahun pertama gue mikir tuh kalau mau ke Istanbul. Anjing, ke Istanbul nggak ya? Istanbul nggak ya? Soalnya lebih ke nggak ada duit sih untuk kononya. Oke. Jadi tahun pertama ya emang nggak jalan-jalan sih. Baru tahun kedua tuh pas kursnya udah turun dikit 2.500 baru. Karena kan tahun kedua Tomer juga ya udahlah. Gue juga udah sebagian udah paham lah yang bakal dibahas sama dosen di nanti sama Oja nanti di Tomer. Udah gue kayak udah gue jalan-jalan gitu kan. Baru itu pas tahun ketiga berarti pas gue kuliah semester 1. Nah, emang agak sedikit diubah sih. Maksudnya kayak apa yang gue lakuin ketika pas tahun kedua itu kan tahun kedua pun juga kayak masih belajar juga kan buat lulus lah, karena gue mikir anjir gue kalau misalnya gue belajar aja bisa nggak lulus pas di tahun pertama, ya udah tahun kedua belajar lebih keras aja malah makin nggak lulus. Ya udah pas gue ngambil ujian penyetaran bahasa malah lulus, padahal bukan main-main juga, dibilang kayak udah lebih rehat aja lah istilahnya. Oke. Lulus ya udah jadi ketika pas gue di semester 1 itu kayak gue lebih ya belajar gitu. Maksudnya kayak gue udah bisa gue kotak-kotakin nih, gue pengen belajar. Misalnya ntar kalau misalnya gue ada urusan di luar kota, ya udah. Jadi ketika pas gue ada urusan, kan gue di kuliah udah kelar gitu, tugas udah kelar, materi udah paham, soal-soal udah gue kerjain gitu kan, latihan soal udah gue kerjain semua, udah gue bantai, ya udah. Jadi kayak lebih enak lagi, walaupun hasilnya juga tidak memuaskan. Mungkin dari role model juga kayaknya ya, dari role model kita masing-masing ya. Masa role model gimana? Iya, Mas. Maksudnya siapa patok? Maksudnya apa ya? Model Mas itu siapa? Misalnya kayak Mark Zuckerberg. Apa?
Kayak Mark Zuckerberg atau Steve Jobs gitu kan. Aku nggak ada kayak gitu. Mungkin kalau dari situ sih, aku kan role model kan Pak Habibie kan ya. Sering baca-baca gitu kan. Makanya aku juga jarang keluar kota, Mas. Kalau nggak ada kepentingan gitu. Contoh kayak misalnya aku ke Istanbul itu beli sepatu gitu kan. Udah, beli sepatu gitu kan. Kalau sekalian lah aku mau beli sepatu sambil wisata udah. Bukan yang kayak main-main gitu kan. Karena gini, aku pernah baca di buku, salah satu bukunya. Kalau kalian punya duit, jangan habiskan untuk liburan, habiskan buat pengalaman gitu kan. Entah kalian ke suatu tempat untuk belajar lah pokoknya, atau kalian nyari sesuatu yang baru gitu loh, bukan untuk menghabiskan duit, malah kalian mendapat ilmu dari duit kalian gitu. Jadi aku dari situ kan, oh iya juga ya, kalau misalnya kita sukses, apa yang nggak bisa kita gitu kan, karena orang-orang seperti mereka yang sukses ini pasti mengalami yang kayak gitu, yang pahitnya gitu loh. Aku orang kan banyak enak kali deh hidupnya gitu. Orang kan banyak ngambil suksesnya gitu loh. Nggak ngeliat perjuangannya gimana gitu. Nah, makanya kayak aku terus terang belum pernah main salju, Mas. Ke bursa, main ski gitu kan. Belum pernah. Ini kalau lagi salju aku di Indo gitu kan. Bangke bener deh. Nah, maksudnya tuh kayak ke Istanbul, Liga Marmara atau enggak Katan. Itu berarti salju menghindari lu, Kin. Iya. Salju menghindari lu, Kin. Salju tuh gak mau ketemu lu. Iya, nanti ketemunya pas udah banyak duit katanya, udah sama istri katanya. Asik. Oke. Menurut gue gini, aku keluar kota tuh, kalau orang lain oke lah jalan-jalan gitu kan, menghabiskan duit orang tuanya dengan enak gitu ya, kayak nggak ada beban gitu ya kan. Udahlah beban. Menurut aku udahlah beban gitu kan. Oke. Lagi ngabisin duit orang tua gitu kan. Nah, aku ke Ankara itu akan jelas gitu kan. Dan alhamdulillah ada hasilnya gitu loh. Oke. Jadi gitu sih, kalau aku sih tergantung kayak role modelnya masing-masing gitu. Mungkin karena kalau misalnya role model kalian ini, mungkin kalian terpacu gitu loh. Bukan ingin jadi seperti dia gitu, ingin mengikuti jejaknya gitu loh. Oke. Mungkin karena dari kita sendiri, kita bertiga udah beda pemikiran semua ya. Misalkan kalau si Sakib tahun kedua baru jalan-jalan juga. Nah, kalau aku mungkin gini, tahun kedua, itu juga tahun kedua aku jalan-jalan ya karena misalnya kangen makan Indo, mau kuliner, ya udah jalan-jalan. Sama aku juga kayak gini, Mas. Ketika ke Istanbul, bisa orang jalan-jalan ya. Nah, aku ke Istanbul lah, aku mau makan. Oke. Hedon lah buat makan doang, buat gue pengen makan Indo, ya udah, gue makan ini. Ya udah gue makan ya apa yang menjadi kebutuhan gue. Habis itu baru, bahkan kadang-kadang gue ke Istanbul itu cuma sehari semalam. Paginya berangkat, malamnya gue balik. Malam balik, oke. Bisa. Di bonus gue langsung sehari. Oke. Mungkin kayak gini sih. Begitu juga ya di tahun-tahun ini, Mas, sama. Aku juga kayak misalnya waktu itu ada rencana keluar kota nih teman-teman. Bang ke Pamukkale gitu, ke Denizli. Oke, gue mah cuma ayuin doang. Ujung-ujungnya gak jadi kan. Pun gue juga ketika pas jalan-jalan juga kayak apa ya? Kayak gue lebih kayak ada keperluan. Misalnya di kotaku misalnya nggak ada Zara buat beli parfum lah, untuk parfum. Nah ya udah, aku ke Eskişehir cuma buat beli parfum, habis itu udah balik, bisa. Jadi buat demi kebutuhan. Oke. Iya sih, mungkin dari masing-masing kita udah beda prinsip cara pandang gitu ya. Jadi ya memang kalau cara pandang susah, nggak bisa menyalahkan dan nggak bisa disalahkan gitu. Karena udah masing-masing gitu. Benar. Ya misalkan kayak kalau aku pribadi gini, tahun pertama aku jalan-jalan, kenapa? Biar tahu gitu. Karena aku sadar ketika antar tahun 2 tahun 3 nggak bakal kesana lagi. Contoh aku ke Kayseri, sampai sekarang nggak pernah ke Kayseri lagi. Contoh ke Izmir. Nah udah gitu doang. Kayak karena di Bandung belum ada waktu yang tepat lagi gitu loh, itu sih. Jadi kayak seenggaknya tahu gitu, ketika ada kosong dan ada duit, oke gitu. Tapi makanya ya kalau untuk sekarang ya lebih condong ke nabung duit sih, karena ya aku udah sadar kayak
aduh, duit kita nggak punya apa-apa, biasanya kita nggak ada apa-apa. Nilainya gitu kan, gak ada nilainya. Kayak udah ibarat nggak ada nilainya, iya. Feeling Turki itu udah berkurang. Dari tahun ke tahun makin berkurang. Nggak sesemangat dulu, ayo kita jalan-jalan. Nggak semangat untuk bereksplorasi sudah nggak ada lagi tuh. Nggak kayak awal-awal itu sih. Makanya kalau awal-awal ketika jajan ya udah jajan aja. Masih maklum aku kalau ada orang yang baru datang Turki terus pengen jajan tuh maklum banget. Karena kalau misalkan sampai tahun sekarang masih jajan terus itu nggak malah aneh itu. Nah udah tahun keempat masih jajan terus. Kayak something wrong. Benar-benar. Udah pola pikirmu belum kau berubah. Kok masih terlalu meremehkan itu loh. Sampai tahun sekarang masih jalan-jalan. Tapi ya beda-beda tiap orang kan. Baiklah. Makanya betul. Beda-beda tujuan, beda-beda ambisi. Beda-beda. Kalau aku iya sih. Kenapa aku nggak mau jalan-jalan? Oke, mungkin kalian bisa bangga gitu kan. Mungkin kalian bisa cerita sama orang Indo, teman kalian. Udah kemana aja gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kalian fokus pada tujuan, bukan hanya orang Indo aja kenal kalian gitu. Mancanegara pasti kenal kalian. Bener. Gitu. Makanya ya pasti adalah jatuh bangun ketika kita. Tapi ketika kita ditanya tentang pelajaran yang kita pelajari gitu dan tahu gitu, otomatis itu bakal menyebar dengan sendirinya. Bakal menyebar. Dan kalau kalian bangga sama orang Indo, ya mungkin itu rezeki. Beruntung sih kalian bisa sekolah di luar negeri gitu. Tapi kalau misalnya kalian dikenal sama mancanegara, nggak semua orang gitu loh. Nggak semua orang bisa kenal kalian gitu. Nah, contoh kayak gini mas, kayak aku main bola. Aku belajar dari situ. Yang punya kualitas pasti dilihat, pasti diingat gitu. Oke. Nah, jadi itu ada pendaftaran bola. Sedangkan aku kan kemarin kan tau lah, kuliah aku kan kosong kemarin kan ya. Oke. Jadi nggak ada ke kampus. Nah, habis itu ada pendaftaran bola. Nah, Almas ini daftar, terus dosennya gini nanya, si Kindi mana? Katanya gitu. Kindi mana? Katanya. Nggak daftar dia, gitu kan. Terus, oh iya di rumah Pak, nggak ada kuliah katanya. Nggak didaftarin Almas lah kan. Habis itu aku minta tolong sama si Sony. Son, tolong ini Son. Terus ditanya, kamu daftar bola ini pun siapa? Kindi Pak. Oh iya. Udah, habis itu udah daftar nih. Selesai nih pendaftaran tutup. Baru kita ada seleksi. Ada penyeleksian. Nah, penyeleksian itu 90 menit, ya kan. Dan aku itu nggak ikut. Aku ikut main 10 menit doang. Nah, setelah itu selesai, pemilihan nama kan. Nah, alhamdulillah aku masuklah salah satu pemilihan itu gitu kan. Tanpa aku ngasih tahu namaku, gurunya bilang, oh ya, Kindi, kamu nomor berapa? Nomor punggungnya? Nomor segini, Pak. Oh, ya. Berarti aku dari situ mikir kan, berarti orang yang punya kualitas, tanpa dia itu, pasti dia diingat gitu. Nah, makanya aku nggak mau ngabisin waktu jalan-jalan apa segala macam gitu. Ya, aku harus sakit-sakit dulu mungkin. Tapi nanti kalau misalnya aku udah punya duit, aku udah sukses gitu, kemana aja aku jabanin gitu. Aku mikirnya gitu. Karena ya pastilah kayak kita kan udah ngalamin getirnya lah, pahitnya ya kan. Sehingga kita bisa sama-sama dengan semester 4 sama-sama gitu. Jadi gitu. Iya sih, benar-benar. Aku lebih baik dikenal sama orang luar daripada dikenal sama orang Indo. Karena bakal itu mempengaruhi jaringan kita gitu lah. Misalnya kita di Indo, oh siapa tuh si Kindi? Oh nggak tahu. Nah, tiba kita keluar, si Kindi siapa? Oh si Kindi ini gitu ya. Oh iya, nanti orang dari Swiss kenal, dari ini kenal gitu. Dan benefitnya lebih banyak daripada orang Indo gitu yang mengenal kita gitu. Walaupun orang Indo itu banyak ya, tapi kan relasi luar negeri itu penting gitu. Itu. Oke. Makanya kan Mas Neba kan jalan-jalan tuh tahun pertama gitu kan. Apa? Mas Neba kan jalan-jalan Turki tuh kan, mengenal dari Turki. Kalau ditanya, oh iya, aku tahu nih. Nah, tapi gini. Gimana? Ada orang yang sampai gini, ada orang yang tipikal manik jalan-jalan full. Misalkan
sampai Turki itu full kotanya dari daerah atas ke arah Delhi. Oh anjir. Itu gitu kan. Banyak gitu kan. Nah, wah, tapi kan banyak. Ada kayak gitu kan. Tapi kan enggak, aku cuma beberapa kota. Tapi aku setelah itu aku sadar. Ternyata tipikal orang Turki enggak jauh beda. Ya buat apa kalau putar Turki? Itu aku dapat dari situ. Jadi kayak ketika di jalan enggak, karena tahu tipikal orang Turki enggak jauh beda. Makanya aku lebih mending misalkan Turki, tahu kota dikit. Tapi aku pernah jalan-jalan ke ASEAN. Filipina, Vietnam, Thailand, aku mah mending kayak gitu. Sekalian tahu negara langsung. Mending. Ya, aku mending menurut aku sih betul Mas. Mending Mas karena tahu Timor Leste. Nah, karena tipikal langsung negara. Nah, dan orang-orang yang kebanyakan sombong kayak gini. Kayak, lu kenapa nggak jajan ke kota Turki yang lain itu loh. Aku tahu karena mereka kesempatan di Turki jajan di kota Turki doang. Karena kalau balik Indo, ya di Indo lagi. Betul. Aku malah enggak. Nggak ada kesempatan. Benar. Aku malah enggak. Aku malah mikirnya, kalau ada kesempatan, aku mending ke ASEAN. Sekalian yang kita nggak pernah tahu lah. Nah, Turki, kita udah tahu Turki. Kita udah tahu Turki 6 tahun, 5 tahun. Minimal 5 tahun lah kita. 5 tahun, 6 tahun. Ya, apa bedanya? Mending sekalian ke Thailand sekalian gitu loh. Langsung beda negara. Itu sih. Karena aku yakin, kan, bagi lagi, orang beda-beda. Prinsip orang beda-beda gitu loh. Sama kita kalau di Indonesia. Cuman ke beberapa kota dikit kan. Iya. Oh, yang beda itu cuman dari logat mungkin. Iya. Itu dari makanan kan. Official sama aja, feelingnya sama aja. Gitu. Aku betul. Gitu. Mungkin makanya itu juga males juga kayak gitu Mas. Makanya kayak ke Ankara atau ke Istanbul, Edirne. Itu doang sih. Iya, karena feelingnya sama aja gitu. Mending kita sekalian mending ke Azerbaijan sekalian gitu loh. Betul. Beli visa Schengen. Muter-muter aku Suriah serius. Kalau saya Suriah aman, aku mending Suriah serius. Karena penasaran. Atau enggak ini ke Mekah. Murah. Ya kan? Umroh. Sekalian ibadah ya kan? Ya kalau Anda ibadah, kalau Anda tukang namasje. Kalau Anda namasus ke mana? Tapi ya, maksudnya beda-beda kan. Orang beda-beda gitu. Jadi kalau misalnya orang tuh buat nyombongin gitu, tai. Yang denger itu cuma teman-teman kau di Indo doang. Orang teman-teman Indo kok, gitu doang. Tapi jujur sih, kebanyakan teman sendiri malah apa ya? Condong ke bodo amat gak sih? Benar. Kalau liburan manapun kayak bodo amat sih. Sebenarnya kayak kalau liburan kemana apa sih? Emang gimana di sana? Oh ya udah, tapi overall ya I don't care about you tuh. This is your fucking business. I don't care about that ya kan. Itu bodo amat. Bodo amat. I don't give a damn. Mereka tanya cuma habis duit berapa? Itu doang. Intinya kayak gitu doang. Kalau murah kesana, kalau enggak ya udah itu kan. Ya udah, betul. Kalau cukup duitku, pergi aku ya kan. Enggak, udah. Itu kalau teman dekat. Benar. Kalau kita teman dekat kan condongnya penasaran. Emang kesana kayak gimana? Emang kayak apa aja yang bagus. Tapi kalau misalkan normal ya, kayak sebanyak apa sih teman dekat itu ya? Iya, sumpah aku ngerasain itu sendiri kayak ya udah itu. Misalnya kayak orang kayak Timor Leste, mereka tanya emang ngapain di Timor Leste? Tapi kalau orang normal kayak gitu. Tapi kalau orang dekat penasaran anjing, kok ngapain ke Timor Leste? Iya. Apa aja? Gimana makanannya kan? Bisa nggak kau makan gitu kan? Bisa nggak kau sholat gitu kan? Nah gitu. Tapi kalau orang normal kayak sekedar normal. Berapa ke Timor Leste itu berapa harganya gitu ya kan? Gimana cara ngurus visanya? Udah sekedar kalau misalnya gampang ngurus visanya. Benar-benar gitu. Selesai. Tapi ya ada di sisi lain kayak kenapa kita jajan tuh biar tahu misalkan kayak gimana ya? Kalau misalkan kita punya anak cucu ditanya, "Loh, dulu kakek pernah ini enggak? Pernah, dulu kakek pernah ke sini," gitu loh. Iya. Ada sebagai ini doang ya. Nah, cuma saya tahu kayak berarti kakekku itu waktu muda tuh kemana aja. Okay. Karena aku mikir gini sih. Ini si sakit nggak ada. Off ya. Ngapa mas. Aku kira kau nggak ada, Cuk. Kagak, Cuk. Tadi teman gue lagi ngobrol. Aku kira kau cabut, Cuk. Masa kayak gitu? Kagak, Cuk. Masa kita tuh cerita buat ke keluarga kita sendiri kan, anak cucu kita gitu loh. Karena orang lupa gitu loh. Orang itu lupa itu. Sebenarnya yang bikin kita sampai di titik ini itu bukan karena kita. Bukan karena doa orang tua kita. Tapi karena bisa barangkali doa
itu leluhur kita. Oke lah, leluhur kita, ya kan? Aku mikir kayak gitu, kayak kita tuh bisa hidup enak, itu bukan karena doa orang tua kita doang, tapi ada kakek nenek, buyut-buyut kita. Karena kita yakin, kita pun doa ke diri kita, yaitu, ya Allah, semoga enakkanlah anak cucu kita. Ya mungkin enaknya di kita. Leluhur kita, nggak bisa ngerasain itu. Mungkin sekarang kita enak, tapi aku yakin anak cucu kita bakal lebih enak lagi gitu loh. Karena doa-doanya dari leluhur yang lain gitu loh. Ini aku percaya ilmu gaib, percaya ilmu magis. Tapi aku percaya gitu sih. Karena walaupun contoh nenek buyut-buyut kita belum Islam contohnya, cuma mengenal penyembah bulan, nyembah pohon, tapi mereka mendoakan juga sama, mendoakan agar kelak anak cucunya itu hidupnya bahagia. Itu sih. Jadi kayak doa itu ditampung akhirnya jadi sekarang. Itu pendapatku sih. Sebagai make sense, make sense. Penyembah animisme bulan. Ya kan gitu. Karena ya nenek orang leluhur kita nggak pernah ngerasain keluar negeri juga mungkin. Gimana? Ya kan. Kalau untuk sombong apa segala macam, jangan kan temen gitu ya. Orang lain kayak bodoh amat gitu, karena udah banyak yang kayak gitu. Standar aja. Carilah yang berbeda gitu kan. Kalau ke Mars baru anjing, keren juga. Iya, itu. Karena nggak ada manusia. Betul. Bener kan, nggak ada manusia lain. Betul. Kalau yang itu kan kayak keliling kota Turki, mungkin influencer juga udah pernah gitu. Banyak. Udah pernah di story-nya. Banyak banget, Tif. Dan follower-followernya pasti ngeliat kan, ya kan? Benar. Pasti. Jadi nggak usah perlu dari kita juga udah tahu mereka. Benar. Mungkin kalau dari kita karena harga temen aja, kayak teman sendiri yang pernah kita kenal. Tapi kalau influencer nggak kenal. Dan terus mungkin dia mau nyombongkan diri dia gitu kan. Gue orang berada gitu kan. Iya, pasti. Pasti semua orang menjadi prediksi. Tapi kadang aku bingung gitu loh. Orang kaya di dunia aja malah biasa aja. Enggak, pengen hidup di Mars, Cok. Tapi kita malah pengen hidup di dunia. Ya nggak sih? Saya orang Elon Musk, Bill Gates bikin project ke Mars, Cok. Pengen pindah ke luar planet. Kita sendiri malah pengen kaya di planet ini gitu. Iya nggak sih? Mereka tuh visioner, Mas. Karena ini mereka tuh melihat makhluk bumi itu udah aneh-aneh, Mas. Jadi udah bukan levelnya mereka lagi. Betul. Benar sih. Biasa aja sih mereka. Orang gini ya, pasti di Instagram banyak tuh kan pembanding. Yang dulu dia yang punya duit $800 sama yang $8 juta. Yang $800 kan pakai kalung emas, cincin emas segala macam. Pas di sebelahnya $8 juta, dia cuma pakai kaos oblong, yang sama biasa, sepatu biasa. Gitu kan. Iya, karena betul kayak apa ya? Kayak baru berubah gitu pikirannya setelah gitu. Kayak baru kaya lah istilahnya kalau orang yang $800 itu. Betul gitu. OKB, orang kaya baru. Ya. Orang kaya baru. Gue bisa beli apa aja gitu kan. Sedangkan yang punya $800, wah gue harus beli barang bermerek apa segala macam. Bullshit take a bow. Benar. Iya. Mungkin ya nggak tahu ya, yang aku kan udah hampir 6 bulan di Indo, jadi nggak tahu gimana anak-anak baru di Turki, nggak tahu. Dan aku juga I don't give a damn gitu buat mereka gitu, nggak ngurusin lah gitu kan. Iya, karena sih. Pasti lu ngapain ngurusin hidup gua, urusin aja hidup lu gitu kan, hidup lu aja belum benar gitu kan. Nggak ada habisnya juga sih kayak gini. Apa, Mas? Nggak ada habisnya juga. Iya, betul, capek. Tapi habis itu kan kalau misalnya anggap aja kayak nggak lulus Tomer lah satu level. Habis itu ngeluh anjing. Ya kan enak. Kalau kau kan enak tuh nyerangnya kan. Kau balikin aja kata dia. Ya juga sih, tapi masalahnya paling kau lihat mampus udah gitu. Mampus lu, makan Bani. Pengen banget anjing. Gue pengen banget ada orang yang nggak lulus Tomer, gue katain mampus kau, bodoh kau, tol.
Karena gini mas. Kalau rusuh aja. Kalau gini, kalau misalnya lu nggak lulus Tomer, tapi lu udah rajin belajar, oke, nggak apa-apa. Semangat perbaiki cara belajar lu, mungkin cara belajar lu ada yang salah. Tapi kalau misalnya dia nggak lulus Tomer karena misalnya main-main 2 minggu atau enggak 5 minggu nggak masuk kelas Tomer misalnya. Anjir, nyindir bener bolos kelas Tomer. Nyindir banget. Misalnya 5 minggu nggak masuk kelas Tomer, abis itu dia nggak lulus, abis itu dia ngeluh, kan anjing. Si Asu nyindir mas. Siapa anjing? Nyindir siapa cok? Nyindir teman dia mas. Bangke siapa anjing? Mas, ada. Teman dia kata iya bangke mas. Anjir dia orang. Mojit. Mojit emang dia. Tapi kalau misalnya yaudah, tinggal kau hujat aja. Gampang. Pengen banget, tapi masalahnya kan temen-temennya ngomong gini ya, apa ya? Anak-anak baru tahu lah gue. Kalau misalnya lu nggak lulus Tomer, siap-siap gue cak-cakin, siap-siap gue katain. Jadi kayak menutupi. Tenang, semuanya lulus. Oh oke, gitu kan? Pasti gitu, udah itu mas sebuah sistem yang udah bisa kebaca lah anjing sama gue. Cuk. Dapat panggungnya gue. Karena aku nggak berani, saya kan aku pengen menghina orang. Karena sekarang ya, aku kayak takut aja sekarang. Kalau nggak teman deket itu kayak nggak enak gitu loh. Kalau misalkan orang kan kayak bangsat, kayak takut comeback aja. Tiba-tiba aku ya kok susah. Itu sih. Aku takutnya karma is back. Oh enggak, tapi ya oke lah karena misalnya karma is back. Tapi lu harus tahu dulu kayak misalnya gini. Lu nggak lulus Tomer tapi lu belajar. Oke, gue appreciate itulah. Oke. Karena lu bekerja keras. Pasti. Tapi lu main-main gak lulus Tomer abis itu lu ngeluh. Itu bukan karma lagi ya. Itu karma buat dia dan konsekuensinya adalah ya gue cak-cakin. Misalnya kayak gue kata-katain. Gue hina-hina. Karena itu kesalahan lu. Tapi emang bener gak? Boleh sih. Bener gak ada salah. Tapi aku pernah gini, Kip. Kalau anak baru, mungkin karena baru ya. Kalau baru kayak anak baru dari dua kepribadian. Pertama mental kuat. Dihina kayak apapun nggak ngaruh. Kalau nggak kuat, berat, Cok. Itu yang kasihan. Ya, kalau kata ya sedikit gue menyadarkan lah kalau emang sanggup ya lebih berat. Iya, dia menyadarkannya dengan cara ada kasar. Si malaikatnya juga gue. Dengan kasar kan. Sudah, kau tuh bodoh, kau tuh goblok, gak cocok di sini, mending kau pulang. Itu sih. Tapi aku tanya nih. Bahasa halusnya gini. Udah, otak kau nggak ada. Kau tuh bodoh. Ya kan? Kayak pelannya gitu. Mending kau pulang aja, kasih orang tua kau gitu kan. Tapi kok versi dia kan, anjing lu itu lu kesalahan goblok. Bukan masalah bukan masalah bodoh atau enggak ya. Lu bodoh kerja keras oke. Tapi lu bodoh tapi malas ya itu enggak. Ya, itu kan. Ikan kita bilangnya yang bodoh udah malas. Enggak bodoh. Enggak lulus Tomer lagi gitu kan. Kan kita bilangnya gitu sih. Ibaratnya kok ngusir aja. Ngusir aja. Tapi aku tanya nih, pertanyaan terakhir nih sebelum nutup. Lama banget kita, Cok. Nah, kalian banget, Cok. Kita lama banget, Cok. Itu pertanyaan paling terakhir nih. Kalian pernah titik di mana nggak lanjut Turki kapan? Tahun berapa? Jujur. Pasti kalian pernah dong titik anjing aku mas lanjut Turki. Pernah. Aku pernah. Aku pribadi pernah. 2019. 2 tahun yang lalu. Aku pribadi 2020 sama 2018. Dua kali berpikiran seperti itu. Kalau kapan, Kin? Titik males. Pas nggak kelas 2. Kapan? Cok, baik lagi kapan tahunnya, kita nggak bodo amat itu. Kapan tahunnya? Beda 2019 sama 2020 berarti. 2019 berarti 2019 dia. Itu udah bikin titik nggak mau lanjut Turki lagi. Gimana ya? Alasan aku gini.
tahu lah kita bertiga tahu lah gimana cara belajar gitu kan, maksudnya keras gitu kan, rajin dibandingkan sama anak yang lain gitu kan, yang rebahan, yang main game, tapi yang lulus malah mereka gitu kan, kayak anjing banget gitu kan, kayak anjir lah, mau gimana lagi gue usaha gitu kan, sedangkan yang kayak rebahan, galer gitu kan, terus kayak dengan jalan-jalan main, tapi dia naik kelas gitu kan. Kurang kenceng cok suara kau cok. Aku nggak dengar sumpah. Pelan kali cok. Iya cok, suara kau kenceng, pelan banget cok. Kayak yang kita udah berusaha keras gitu kan, bisa kita relakan, atau yang kita bisa ini kita relakan gara-gara kita belajar gitu kan. Oke. Nah, terus sama yang lain yang galer, yang rebahan, yang main game gitu kan, yang usahanya tuh ya nggak keras-keras sama, tapi mereka naik kelas gitu kan. Di situ sih aku anjir. Itu 2018 19 ya? 19. Kok 19. Kau dua kali? Dua kali gue pas gak lulus. Pertama yang pas 2018 tuh yang Tomer. Itu 2 bulan awal ya. 2 bulan awal karena gue ngulang Tomer terus ya Tomer kedua, dan juga gue kayak mikir anjir, kayak gue lihat gitu kan teman-teman gue ya, kok dia yang bukan gue nilai usaha gue sama usaha dia kurang, maksudnya kayak kalau gue rasa kok usaha gue sekian lebih keras gitu kan, biasa aja 90 ya, usaha dia misalnya 70, kok dia bisa lebih lulus daripada gue itu ya, berarti sama lah berarti anjir. Terus yang pas di tahun kedua 2020. Pas yang tahun 2020 itu gue benar-benar lagi malas banget, kata gue anjir, gue udah kayak nggak niat kuliah, benar-benar nggak niat. Tapi gue lawan adalah gue lawan ini gue lihat ke anak-anak baru aja deh gitu kan, mereka masih semangat gitu kan. Okay. Kalau misalnya nggak ada yang kayak misalnya kalau nggak ada gue nih, bukan berarti gue sombong, bukan berarti kalau misalnya nggak ada gue mereka nggak bisa gerak, bukan gitu. Maksudnya kayak perlu dibimbing gitu kan, ini perlu dibimbing gitu sama yang udah tua lah gitu. Ya udah, kalau misalnya gue tidak kayak out tiba-tiba dari sini ya kan, berarti kan anggap aja udah kayak kehilangan arah, susah cari patokannya gimana gitu kan. Oke. Belum lagi ya kan anak-anak sini kan setan semua ya, udah bego gak usah Tomer, udah Tomer tuh mudah gitu kan, Abir mudah, lu pasti lulus. Maksudnya gini, Abir mudah contohnya gitu kan, karena ada mungkin beberapa oknum, bisa gue bilang oknum bilang udah lu jalan-jalan aja Abir, mudah kok, gampang. Nah, lu tuh baru mulai serius di Abir lah. Tapi kan kalau misalnya lu dasarnya goblok, gimana ke Bebir gitu kan? Karena semakin naik tingkatan semakin susah. Nanti ketika misalnya di Bebir makin sulit. Terkadang ada sebagian oknum, sebagian anak juga ketika misalnya lagi Tomer. Ini gue nggak tahu di kota gue ada, tapi gue yakin mungkin di kota lain juga ada gitu kan. Makin susah bang. Abis itu udah jalan-jalan aja deh. Malah makin malas, kata gue. Lah kan makin susah, harusnya logikanya makin giat belajar kan. Bukan makin malas, makin semangat. Tapi ada sebagian anak yang dimana ketika udah merasa susah, malah ujungnya makin masa masuk kan. Secara akal logika juga nggak anjing, kok aneh gitu kan, kok kebalik gitu akal logikanya. Karena gini ya sebetulnya mau ketika kenapa? Menurut aku karena pondasinya nggak kuat gitu, paham nggak? Yang kau bilang tadi, ya. Kalau Abirnya dia kuat, ketika dia B1-nya susah, pasti kan wah anjir susah. Tapi gue kan udah ada pondasi, sama kayak kita kuliah nih. Kayak benar. Lu tahu nih sebelum UTS nih, ya kan? Terus setelah UTS makin susah nih. Tapi kan kau udah punya modal, sedangkan mereka kan katanya udah B1 aja baru serius. Nah, mereka nggak ada modal gitu loh. Jadi makanya ketika mereka ke B1 karena nggak ada modal, jadi udah anjir, jadi udah malas lah, gerak anjir dan jalan aja gitu kan. Itu sih yang ini kayaknya mungkin. Ya benar. Karena pondasinya nggak kuat sih, benar. Mau Tomer atau ketika
Iya kan fondasi nggak kuat kan. Tadi kan sempat dibahas ya. Udah pas Tomek kita jalan-jalan lah. Ya nggak? Tadi sebenarnya kan. Abis itu tapi sebenarnya mau ketika lu Tomer, mau ketika lu kuliah itu sama-sama penting. Karena apa? Karena Tomer buat fondasi dasar ya. Walaupun ntar di bahasa Tomer gak bakal kepake di bahasa kuliah karena bahasanya bahasa akademik gitu kan. Tapi setidaknya ketika dosen lu ngomong, lu paham. Ya. Oke. Itu sih. Udah berapa jam? Udah berapa jam anjing? 2 jam lebih. 1 jam lebih, Cuk. Anjing. Berapa sih jam? Podcast paling lama anjing. Anjing, ini mah gak usah podcast, Cuk. Lama banget. Karena nggak kuat pondasinya, makanya males. Kalau aku pun kayak mungkin bakal sama. Iya benar. Karena pondasi nggak kuat. Si beratnya gini, udah nggak usah belajar 1+1. Nanti pas di 2+1 aja belajarnya gitu kan. Dari mana dia tahu kan? Iya. 2+1 itu kan. Sedangkan 1+1 aja dia nggak tahu gitu kan. Sedangkan kita kan misalnya 1+1 tahu kita ini kan 2. Nah, pas masuk ke perkali, wah ini susah nih. Tapi kan gue udah punya modal, udah punya dasar nih pertambahan perkalian, pengurangan. Jadi ibaratnya kalau misalnya kali itu kan, jadi di pangkat kalau misalnya kali 2 dikalikan 2 aja, ditambah 2 aja kan, berarti kan ntar 2 tambah 2 4 gitu kan. Misalnya 2+1 berarti 2 tambah 0 2 gitu kan. Kalau 2×2 2 tambah 2 4. Jadi gitu kan, enak dia ininya. Kalau langsung dia belajar 2×1, mana tahu dia, nggak tahu dia dasarnya apa, pondasinya apa. Benar. Makanya itu yang membuat orang juga adalah gitu kan. Yang oknum ini bangsa deh kan, bajingan emang. Ya itu minta dipukulin gitu. Ya emang. Minta dipukulin gitu. Enggak sih, minta ditendang dari Turki anjing, sebetulnya minta deportasi anjing. Sebelum deportasi, buat dulu dia merana, Cuk. Aku mau cabut, Cuk. Udah ini. Udahlah. Ada rapat, Mas? Enggak, ada janji. Udahlah, tutup aja, Mas. Ini Mas, gimana alasan Mas? Kenapa? Udah mepet waktunya, Cuk. Udah kelamaan kita ngobrol, bangsat. Di luar rundown, anjing. Kukira bakal sejam doang, anjing. Tidak, anjing. Udahlah. Lebih anjing, 2 jam ada kan, Cuk? Iya, Cuk. Terima kasih. Ntar aku kirim filenya lah. Assalamualaikum. Cerah di upload podcast siapa? Assalamualaikum. Udah, cabut ya.